Selamat datang di video demo Laboratorium Pemodelan dan Simulasi. Pada video demo kali ini, kita akan membahas tentang spreadsheet dan bagaimana penggunaannya dalam analisis data. Spreadsheet adalah aplikasi yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan memproses data dalam bentuk tabel. Setiap data tersusun dalam baris dan kolom yang membentuk sel sebagai unit terkecilnya. Dengan spreadsheet, kita dapat melakukan berbagai operasi seperti perhitungan otomatis, analisis data, dan visualisasi dalam bentuk grafik. Dan untuk video demo kali ini, kita akan menggunakan berbagai formula maupun function untuk menganalisis tabel maupun data-data yang telah diberikan. Di sini ada 27 formula yang kita akan aplikasikan ke dalam berbagai functions, yaitu mulai dari statistik hingga reference. Untuk statistik, jika diberikan data, nama karyawan, dan juga omset bulanan mereka, dan kita disuruh untuk mencari total omset yang mereka inginkan dari total omset Ariel, maka kita akan menggunakan rumus SUM. Buka kurung, karena di sini kita ingin mencari total omset Ariel, maka kita akan menjumlahkan total omset Ariel dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Maka kita drag dari bulan pertama hingga bulan ketiga, tutup kurung. Dan di sini kita dapat total omset bulanan dari Ariel selama 3 bulan itu adalah 25 juta. Dan untuk mencari punya Boim, Cynthia Dini, dan juga Eno, kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya, untuk rata-rata, maka kita akan menggunakan rumus average untuk mencari rata-rata dari total omset bulanan dari Ariel. Maka kita akan drag dari bulan pertama hingga bulan ketiga, tutup kurung, enter, dan di sini kita tinggal drag ke bawah untuk mencari rata-rata omset dari Boim, Cynthia Dini, dan juga Eno. Selanjutnya untuk status. Untuk status di sini kita akan menggunakan rumus if. Jika total omset yang dimiliki Ariel, Boim, Cynthia Dini, dan juga Eno lebih besar dari 30 juta, maka mereka akan dikatakan sebagai lulus. Dan jika tidak, maka gagal. Dan untuk rumus-rumus seperti ini, kita akan menggunakan rumus if, buka kurung, total omset, di sini kita menggunakan total omset Ariel. Di sini kita sama dengan if, buka kurung, total omset Ariel. Jika total omset Ariel lebih besar dari 30 juta, maka dia akan dikatakan lulus. Jika tidak, dia akan dikatakan gagal. Tutup kurung. Nah, ada berbagai laptop yang menggunakan koma sebagai pemisah dan juga ada yang menggunakan titik koma. Disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Di sini dikatakan Ariel gagal karena dia hanya mendapatkan 25 juta. Kita tinggal drag ke bawah dan di sini ada Boim dan juga Eno yang lulus karena mendapatkan total omset lebih dari 30 juta. Selanjutnya untuk peringkat kita akan menggunakan rumus rank. Di sini kita akan mendapatkan peringkat Ariel dibanding teman-teman yang lainnya ataupun karyawan-karyawati lainnya. Di sini kita akan menggunakan rumus rank sama dengan rank, buka kurung. Kita akan membandingkan total omset Ariel dan juga total omset temannya. Maka kita akan menggunakan rumus FN F4 untuk mengabsolutkan nilai total omset. Maka kita akan menggunakan rumus F mendrag selanjutnya kita akan tutup kurung dan juga enter. Maka di sini kita dapatkan bahwasannya Ariel berada di peringkat keempat dibanding teman-teman yang lainnya. Dan di sini si Eno memiliki peringkat pertama. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya karyawan dan juga karyawati. Di sini kita akan menggunakan rumus count untuk menghitung karyawan dan juga karyawati. Di sini kita akan drag semuanya dan tutup kurung. Di sini kita dapatkan ada 5 karyawan dan juga karyawati. Selanjutnya di sini specifically ditanya total karyawati. Untuk karyawati, maka kita akan menggunakan rumus count if. Sama dengan count if,
buka kurung. Di sini kita akan drag, yang membedakan dia karyawan dan karyawati adalah apakah dia laki-laki dan juga perempuan. Maka kita akan drag laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ditanya kriteria. Untuk kriteria karena karyawati berarti dia perempuan. Maka kita akan tulis P sebagai perempuan ataupun indikasi perempuan. Dan di sini terdapat 2 perempuan. Selanjutnya untuk karyawan sama count if buka kurung. Selanjutnya range-nya laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk kriterianya adalah laki-laki. Dan di sini terdapat 3 laki-laki. Selanjutnya untuk omset paling tinggi kita akan menggunakan rumus max. Di sini kita akan mencari omset paling tinggi dari total omset yang mereka miliki. Tutup kurung. Dan kita dapat omset paling tinggi itu adalah 39.250.000. Dan untuk omset paling rendah kita menggunakan min. Buka kurung. Dan kita drag total omset yang mereka miliki. Dan kita dapat omset paling rendah yaitu 23 juta. Selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah omset karyawan. Berarti jumlah omset Ariel ditambah Boim dan juga ditambah Eno. Dan untuk total omset karyawan di sini kita menggunakan sama dengan sum if buka kurung. Selanjutnya ditanya di sini range. Untuk range yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah L atau P. Selanjutnya karena di sini ditanya karyawan, maka kita akan menggunakan L sebagai kriteria dan juga untuk sum range kita akan blok dari total omset yang mereka miliki. Tutup kurung. Maka total omset karyawan sebesar 97.250.000. Selanjutnya untuk jumlah omset karyawati sama dengan sum if buka kurung. Selanjutnya kita akan drag dari range yang mereka miliki. Selanjutnya untuk kriterianya di sini adalah perempuan dan untuk sum range-nya adalah total omset yang mereka miliki. Tutup kurung. Dan di sini kita dapat jumlah omset karyawati sebesar 52 juta. Selanjutnya banyaknya pegawai yang lulus. Untuk banyaknya pegawai yang lulus kita akan menggunakan rumus count if sama dengan count if buka kurung. Di sini ditanya range ataupun yang kita dapatkan. Di sini karena kita ingin mencari statusnya apakah dia gagal dan lulus, maka kita akan drag dari statusnya. Selanjutnya kita akan mencari lulus. Tutup kurung, maka kita dapatkan 2 orang yang lulus yaitu Boim dan juga Eno. Sekian untuk function ataupun formula yang bisa kita gunakan untuk statistik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teks. Untuk teks di sini telah diberikan kalimat yang tidak rapi dan juga berantakan, maka kita akan melakukan perbaikan. Untuk perbaikan yang pertama yaitu perbaiki spasi antar kata. Karena dapat dilihat di sini nama dan juga kepala, di sini ada lebih dari 1 spasi. Untuk memperbaiki itu kita akan menggunakan rumus sama dengan trim buka kurung, kita akan klik nama kepala sekolah, tutup kurung. Dan di sini spasi di antara nama dan juga kepala sekolah sudah 1, yaitu tidak lebih dari 1. Selanjutnya kita akan masuk ke memperbaiki huruf menjadi huruf kecil semua. Dan untuk ini kita akan menggunakan rumus dari lower. Sama dengan lower, buka kurung, kita tinggal klik spasi yang sudah benar, tutup kurung, maka semua akan berubah jadi huruf kecil. Dan untuk mengubah menjadi huruf kapital semua, maka kita akan menggunakan upper. Buka kurung, kita klik, selanjutnya tutup kurung, dan semua akan menjadi nama dari huruf kapital. Selanjutnya, kita akan memperbaiki menjadi huruf kapital di awal kata saja, menjadi huruf kapital yang benar. Maka kita akan menggunakan rumus proper, buka kurung, kita klik teksnya, selanjutnya tutup kurung, maka di sini sudah berubah menjadi proper dengan nama kepala sekolah N-nya huruf kapital, K-nya huruf kapital, dan S-nya huruf kapital. Sekian untuk bagian teks yang pertama. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian teks yang kedua. Di sini kita akan menentukan ID karyawan.
Untuk menggunakan ID karyawan atau menentukan ID karyawan, kita akan menggunakan rumus concatenate. Concatenate. Selanjutnya, buka kurung. Kita akan masukin ataupun klik dari di sini diminta teks 1, teks 2, dan juga teks 3, yaitu apa yang akan kita hubungkan. Kita akan hubungkan HR ataupun divisinya, dan juga nama karyawan, dan tahun lahirnya. Selanjutnya, kita akan tutup kurung. Maka yang akan terjadi adalah ID karyawan telah terbentuk namun tidak ada strip di antara mereka. Maka untuk diadakannya strip, maka kita akan menambahkan sama di antara koma, kita akan menandakan petik strip, tutup kurung. Selanjutnya sama di sini, petik, strip, petik, dan juga koma. Selanjutnya jika kita enter, maka terdapat strip di antara dari divisi nama karyawan dan juga tahun lahir. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah untuk mencari ID karyawan dari Disti, Junet, dan juga Aryan. Selanjutnya kita akan menghitung dari jumlah nama yang mereka miliki. Di sini kalau misalnya kita hitung manual, Ruben memiliki 5 letters, R, U, B, E, dan juga N. Selanjutnya untuk mencarinya dengan singkat, kita akan menggunakan rumus learn. Buka kurung, kita klik Ruben atau namanya, tutup kurung, dan di sini kita dapatkan 5 untuk panjang nama. Dan kita tinggal drag ke bawah untuk mencari panjang nama dari Disti, Junet, dan juga Aryan. Selanjutnya kita akan masuk ke mencari 3 karakter pertama, karakter 4-7, dan 2 karakter terakhir dari nick yang mereka miliki. Untuk 3 karakter pertama, kita akan menggunakan rumus left. Buka kurung. Di sini teks yang ingin kita cari 3 karakter pertamanya yaitu nick. Selanjutnya ditanya number of chars. Untuk number of chars karena di sini kita ingin 3 karakter pertama maka angka 3. Selanjutnya di sini untuk 3 karakter pertama ada 1, 2, 3 dan kita tinggal drag ke bawah. Dan di sini juga 288, 139 dan 456. Selanjutnya di sini kita akan mencari karakter dari karakter huruf keempat sampai ke-7. Kita akan menggunakan sama dengan meet, buka kurung. Selanjutnya untuk teksnya sama, kita menggunakan nick. Dan juga untuk start number, di sini untuk start numbernya itu adalah angka keempat. Selanjutnya untuk number of chars, berapa angka yang ingin kita dapatkan? Dari 4 ke 7, ada 4 number of chars, maka kita akan menggunakan 4 di sini. Maka kita dapatkan karakter 4 ke 7-nya adalah 4, 5, 6, dan juga 0. Selanjutnya kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk 2 karakter terakhir kita menggunakan right. Sama dengan right, buka kurung, kita akan klik nick-nya, dan di sini kita ingin 2 angka terakhir, maka kita klik 2. Enter, maka 2 angka terakhirnya adalah 01. Kita tinggal drag ke bawah, dan kita dapatkan 2 karakter terakhir dari nick-nick yang mereka miliki. Sekian untuk teks, selanjutnya kita akan langsung masuk ke maths. Untuk maths, di sini kita akan lakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan juga pembulatan terdekat. Untuk pembulatan ke bawah, kita akan menggunakan round down. Untuk round down, kita akan round down dari nilai yang dimiliki Andi. Dan di sini kita akan round down ke dalam 1 decimal places. Enter, maka untuk round down-nya kita punya 57,2 untuk pembulatan ke bawah. Dan kita tinggal drag ke bawah, dan di sini telah terbulatkan semuanya ke bawah. Selanjutnya untuk pembulatan ke atas, kita akan menggunakan round up. Untuk round up, buka kurung, kita akan klik nilainya. Selanjutnya, saya akan melakukan round up dengan 1 decimal places. Maka kita tutup kurungkan. Dan di sini untuk pembulatan ke atas ada 57,3. Dan di sini kita tinggal drag ke bawah untuk mencari pembulatan ke atas. Selanjutnya, kita akan mencari pembulatan terdekat. Sama dengan round, buka kurung. Di sini kita akan klik nilainya, dan juga sama, kalau misalnya kalian hanya ingin 1 decimal places boleh taruh angka 1, tapi kalau hanya angka bulatnya saja tinggal buat 0 ataupun 0.
tutup kurung, maka untuk formulanya telah muncul untuk pembulatan terdekat, yaitu 57,2, maka dia akan ke 57. Selanjutnya, di sini kita punya pembulatan ke bawah, tetapi dengan beberapa stagmatis ataupun beberapa phrase. Di sini, misal kita akan melakukan pembulatan ke bawah dari shampoo yang stok yang dibutuhkan itu adalah 1150 pieces. Dan di sini kita akan menggunakan rumus floor. Floor, buka kurung. Di sini number yang kita punya adalah 1150. Dan di sini ditanya signifikansinya. Mau berkelipatan berapakah kita pembulatannya ke bawah? Di sini saya akan melakukan 100. Dan ketika di enter maka muncul 1100. 1100 kenapa? Karena kalau misalnya ditambah 100 lagi udah lebih dari 1150 yaitu 1200. Maka dia pembulatan ke bawahnya itu hanya mencapai 1100. Kita tinggal drag ke bawah. Dan untuk 86 kenapa dia tidak memiliki hasilnya? Karena 86 itu belum sampai nilai 100. Selanjutnya kita akan melakukan pembulatan ke atas, maka kita akan menggunakan ceiling, buka kurung. Selanjutnya kita cari numbernya dan juga untuk signifikansinya yaitu 100, tutup kurung, maka kita akan mendapatkan angka 1200 karena pembulatannya ke atas. Kita tinggal drag ke bawah. Selanjutnya untuk pembulatan terdekat, maka kita akan menggunakan M round. Buka kurung, kita klik numbernya dan juga untuk signifikansinya juga 100. Maka kita dapatkan pembulatan terdekatnya untuk signifikan 100. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam reference. Nah, untuk reference, jika kalian diminta untuk mencari nama customer, domisili, dan juga lama pengiriman dari reference data yang sudah diberikan, walaupun dalam bentuk vertikal dan horizontal, maka kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Dan di sini untuk reference, pertama kita akan mencari nama customer dengan tanggal pemesanan dan nomor pemesanan yang telah diberikan. Dan di reference data, berdasarkan hal ini, kita dapat menggunakan tabel yang pertama, karena kita dapat menentukan nama customer dari nomor pemesanannya. Karena tabel yang pertama berbentuk vertikal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Maka di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, di sini ditanya lookup value. Lookup value adalah data yang kalian ingin cari di tabel yang akan kalian cari nantinya. Maka di sini karena kita memiliki nomor pemesanan, maka kita klik nomor pemesanan. Dan dari manakah nomor pemesanan ini akan kita cari? Yaitu dari reference data. Maka kita akan blok dari atas sampai bawah. Dan juga kita absolutkan agar nilainya tidak berubah-ubah. Setelah kita absolutkan, maka di sini dari kolom berapakah kita akan mencari nomor pemesanannya? Nomor pemesanan terdapat dari kolom kedua. Maka kita klik 2 dan juga kita klik 0. Selanjutnya, tutup kurung. Maka nomor pemesanan 106 adalah milik nama customer Fiona. Untuk merecheck, nomor 106 adalah milik Fiona. Ini adalah hal yang benar, maka kita telah berhasil mendapatkan referensinya. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah untuk mencari dari nama customer lainnya. Selanjutnya di sini terdapat NA atau not found gitu ya, karena di sini untuk reference datanya tidak ada di angka 112. Selanjutnya, di sini kita akan mencari domisili. Untuk domisili juga masih untuk menggunakan tabel yang pertama atau tabel vertikal, maka kita klik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Selanjutnya untuk lookup value-nya, di sini kita akan menggunakan nomor pemesanan sebagai lookup value. Kita klik nomor pemesanan, selanjutnya tabel array-nya sama dari kita drag dari atas sampai bawah. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Selanjutnya, koma. Selanjutnya di sini untuk domisili berada di kolom yang keempat. Maka kita klik 4 dan juga 0. Tutup kurung. Maka terdapat domisili dari Fiona adalah Palembang. Jika kita periksa, betul, domisili dari Fiona adalah Palembang. Kita tinggal drag ke bawah untuk mencari domisili yang lainnya. Selanjutnya untuk lama pengiriman. Untuk lama pengiriman di reference data itu
adalah tabel yang berbentuk horizontal. Maka kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Selanjutnya untuk lookup value, karena yang berhubungan dengan tabel horizontal itu adalah domisili, maka kita klik Palembang. Selanjutnya untuk tabel array-nya, kita tinggal drag dari tabelnya yang berbentuk horizontal dan tidak lupa untuk absolutkan. Selanjutnya kita akan klik 2 karena terdapat di row index yang kedua. Selanjutnya untuk range lookup-nya 0. Tutup kurung, maka kita dapatkan untuk lama pengiriman dari Palembang itu selama 2 hari, dan ketika kita periksa juga dari Palembang 2 hari. Maka kita tinggal drag ke bawah, dan kita dapat tentukan bahwasannya lama pengirimannya itu selama 2 hari dan juga 1 hari untuk berbagi. Selanjutnya, untuk rumus ataupun function yang terdapat not found seperti ini, maka kita dapat mengatasinya dengan menggunakan rumus yang terakhir, yaitu rumus if error. Dan untuk menggunakan rumus itu, kita tinggal klik dari nama customer ataupun apapun yang bisa kita klik. Selanjutnya, di sebelah sama dengan kita klik if error. Selanjutnya, setelah ini, kita akan di sebelah 2 dan juga 0 dan juga tutup kurung, kita akan klik koma, dan juga kalau misalnya value-nya error, kita akan munculkan tidak ada. Tutup kurung. Maka ketika kita enter dan kita drag ke bawah, maka akan muncul data ini tidak ada. Makanya kita bisa menggunakan rumus if error. Sama dengan hal ini, kita gunakan if error, buka kurung, selanjutnya setelah ini sama dengan tidak ada. Maka kalau misalnya kita drag ke bawah, maka akan muncul tidak ada. Sekian dari tabel ataupun functions yang kita dapat gunakan untuk mencari formula overview. Kita telah mempelajari 27 formula maupun function yang dapat kita gunakan dalam statistics, text, dan juga maths, dan juga reference. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pembuatan pivot table pada Excel. Nah, pivot table itu merupakan tabel yang menampilkan data secara lebih detail, lebih interaktif, juga dapat mengumpulkan data secara lebih cepat dan mudah, serta meringkas data dalam jumlah yang besar. Fungsi dari pivot table itu sendiri merupakan untuk mengumpulkan data berdasarkan kategori sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga dapat membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan seperti sum, average, max, mean, dan lain-lain. Nah, dan juga pada pivot table itu kita dapat menyaring data yang ingin kita tampilkan. Mungkin langsung aja ya kita pembuatan pivot table-nya. Nah, yang pertama kalian pergi ke tab insert, selanjutnya pencet bagian pivot table di sini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul select a table or range. Nah, di sini kita akan memilih range dari mana ke mana pivot table kita akan kebuat. Nah, tentunya kalian harus punya dulu data referensinya. Data referensi dalam pembuatan si pivot table ini. Jikalau kalian tidak memiliki data referensinya, kalian tidak akan bisa membuat pivot table. Nah, di sini udah tersedia nih data referensinya. Maka kita pilih yang bagian ini, kita klik ini. Lalu kita blok semua data referensi yang akan kita pakai dalam pembuatan si pivot table-nya ini. Nah, ini sudah, baru kita klik enter. Nah, selanjutnya ada pilihan choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada new worksheet. Nah, maksudnya ada new worksheet sendiri itu, dia akan muncul di worksheet yang baru. Nah, sedangkan kalau kita pilih existing worksheet, maka dia akan muncul di sampingnya ini. Nah, tetapi biar lebih mudah dan tidak kecampur, kita buat di new worksheet aja. Tidak akan muncul di worksheet yang baru. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari si pivot table-nya sendiri. Nah, ini merupakan judul-judul kolom, nama-nama kolom yang ada di data referensi kita tadi.
Ini pivot table data. Nah, ada di 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari situlah akan muncul si nama-nama kolom tadi. Nah, di sini ada empat tools pada pivot table ini. Yang pertama ada filter untuk menyaring datanya. Yang kedua ada kolom untuk membuat datanya itu menjadi di bagian kolom. Row juga pada baris, dan values itu untuk data numerik yang dapat kita olah. Nah, mungkin langsung aja kita coba buat pivot table biar kalian juga lebih ngerti. Nah, yang pertama mungkin saya itu mau buat values-nya itu bagian penjualan. Nah, dia nggak akan bisa muncul karena dia nggak ada variabel kolom dan row-nya. Makanya dia hanya berbentuk seperti ini. Nah, jadi caranya itu pertama kita harus tentukan dulu nih apa di bagian row dan kolomnya. Nah, di sini abang mau buat dia di bagian row itu mereknya. Nah, dia akan langsung muncul merek pada bagian row. Nah, ini kan cuma dalam bentuk Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan Toyota aja. Bisa nih kita tambahin. Misalnya abang mau tambahin bagian tipe. Nah, abang masukkan lagi di bagian sini. Nah, dia akan langsung muncul total sum of penjualan dari harga penjualan tadi. Nah, ini kan jika kalian lihat datanya ini kan susah nih dibaca. Nah, di sini kita dapat memblok semua yang di bagian ini. Lalu kita pergi ke number. Lalu kita pilih bagian number, lalu kita pencet, klik centang ini, use 1000 separators, lalu kita klik OK. Nah, dia langsung muncul separatornya, sehingga kita dapat lebih mudah nih membaca angkanya. Nah, selanjutnya di bagian kolom. Nah, bagian kolom itu bisa nih kita tarik misalnya mau di bagian area nih. Ya. Nah, jadi dia akan muncul kolom area yang dimana pada area Bandung itu Honda itu terjual sebesar 11.248 juta. Nah, untuk bagian filter sendiri ini itu gunanya untuk menyaring data sesuai yang kita mau. Misalnya kita buat bulan pada bagian filters. Nah, kita dapat memfilter datanya nih. Nah, di sini kan dalam data referensinya itu hanya terdapat 4 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan April. Nah, dengan kita buat filter ini, kita bisa memilih di bulan Januari aja, Februari aja, Maret aja, April aja, ataupun bulan Januari, Februari aja, maupun untuk semuanya. Nah, contohnya itu, misalnya kita mau lihat di bagian Februari aja. Kita pilih bagian Februari, kita klik OK. Maka data yang akan muncul itu hanya data penjualan pada bulan Februari. Nah, seperti tadi kan nggak ada lagi nih expandernya terjual. Berarti pada bulan Februari itu expander tidak ada terjual. Nah, bisa juga kita milih 2 bulan, hanya bulan Januari sama Maret. Nah, kita klik select multiple item, berarti kita pilih bagian Januari dan Maret. Nah, maka bisa kita lihat ini penjualan pada Januari dan Maret. Nah, ini kan udah muncul lagi expandernya. Berarti expander itu tidak terjual pada bulan Februari, tetapi dia ada terjual pada bulan Januari dan Maret. Nah, dengan adanya filter ini tentunya dapat kita mempermudah dalam membuat rangkuman data. Nah, kalau mau buat semua juga bisa. Kita tinggal klik aja bagian all. Nah, maka dia akan langsung muncul total penjualan semua pada 4 bulannya. Nah, itu fungsi dari filters, kolom, dan row. Nah, pada values ini kan tadi udah kita masukkan dari total penjualan. Nah, bisa juga kita untuk menghitung rata-rata penjualan. Nah, caranya itu kita tambahkan bagian penjualan ini ke dalam values. Oke, nah ini kan dia jadi double nih. Sama penjualan sama yang penjualan 2 gini-gini. Di Jakarta, Surabaya juga. Dan juga total sama penjualan 2. Nah, caranya itu di sum of penjualan 2 ini kita ubah ini, baru kita value field setting. Lalu sini saya mau buat di average untuk menentukan rata-ratanya. Ini bisa kita ubah. Namanya juga bisa ubah ya. Misalnya di sini mau buat average penjualan. Oke. Selanjutnya itu langsung muncul dia rata-rata penjualan.
Nah, jadi dapat kita lihat bahwa pada di Bandung itu di semua bulan, di 4 bulannya itu, rata-rata penjualan untuk Honda itu sebesar 1.249.777.778. Nah, itu untuk di bagian merek Hondanya. Nah, kan untuk tipe Brio-nya ini bervariasi ke bawah. Dan juga kita dapat grand totalnya dari semua penjualan maupun rata-rata penjualan dari semuanya pada kota Bandung, juga pada kota Jakarta, pada kota Surabaya, maupun dari total average dari semua area nih, dari semua bulan. Oke, nah itu salah satu cara pembuatan pivot table eh, yang secara simpel ya. Jadi dengan ada pivot table-nya ini kita dapat membuat eh, kesimpulan sehingga lebih mudah nih kita mendapatkan kesimpulan dari hasil data-data tadi. Karena jika kalau kita lihat satu persatu dari data seperti ini, kita akan jauh lebih susah dan wasting too much time. Eh, jadi itulah salah satu fungsi utama dari si pivot table ini. Nah, selain dari membuat pivot table, kita juga dapat membuat grafiknya sendiri. Nah, caranya itu kita pergi ke bagian insert, lalu kita blok data-datanya semua, lalu kita pilih recommended charts. Nah, di sini kita bisa milih nih mau ada bagian mau column chart ataupun line chart atau pie chart atau bar chart. Nah, di sini Abang mau pakai yang lain satu. Nah, di sini eh, kita bisa lihat ya semuanya. Nah, di sini langsung ada dikelompokkan bahwa untuk merek Honda itu ada tipe Brio, CR-V, dan Jazz. Nah, bisa dilihat ini warna biru ini, biru tua Bandung itu sum of penjualan, berarti total penjualan. Nah, sedangkan untuk yang warna oranye ini, berarti dia rata-rata penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat fluktuasinya eh, untuk total penjualan pada Bandung, total penjualan pada Jakarta, yang abu-abu ini, dan juga total penjualan pada Surabaya yang biru muda. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana fluktuasi dari penjualan dari Bandung, Jakarta, dan Surabaya, maupun dari rata-rata penjualan pada Jakarta yang warna kuning ini, yang untuk Bandung yang orange, sedangkan yang Surabaya yang hijau. Nah, dengan juga adanya pembuatan grafik pada pivot table ini dapat memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan dari data tadi. Nah, jadi mempermudah kita nih dalam membaca suatu kumpulan data. Misalnya, nggak mau yang line chart. Bisa juga kita buat yang bagian bar chart-nya atau column chart. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang tertinggi itu pada Pajero. Kan? Nah, kita lihat untuk semua penjualannya. Nah, total penjualan tertinggi itu adalah di bagian Pajero nih. Nah, dia menyentuh angka 4.439 juta. Nah, jadi kita nggak usah lihat satu-satu lagi nih yang mana yang tertinggi. Jadi kita bisa lihat dari grafiknya. Itu salah satu keuntungan dengan membuat grafik pada pivot table. Nah, mungkin sekian aja dari pembelajaran kita pada pembuatan pivot table secara simpel dan juga pembuatan grafik pada pivot table. Kiranya apa yang udah kami jelaskan, baik mulai dari awal tadi, dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian saja. Terima kasih.